Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 226. Setelah membalik halaman sampul, isi wawancara lengkap pada dasarnya ada di dalamnya. Ada juga beberapa gambar tercetak yang diambil selama wawancara. Isi dan gambar majalah tingkat profesional seperti ini dirancang dengan cermat, sehingga sangat menarik untuk dibaca. Hal-hal yang dikatakan Jasper juga cukup baru. Misalnya, hal-hal yang dia katakan tentang memilih teman, tujuannya untuk menjadi orang terkaya di dunia, dan sebagainya. Tidak ada satu hal pun yang dia katakan sudah usang. Untuk tampil di majalah keuangan yang begitu ketat dan tradisional, jelas bahwa kata-kata Jasper sangat menarik. Hal yang paling unik dari semuanya adalah bahwa Henry juga disertakan. Monolog internal Henry telah membuat Jasper mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Jika bahkan Henry mengakui bahwa Jasper luar biasa dan menganggapnya sebagai gurunya, siapa yang akan berani mengatakan bahwa Jasper hanya mencari ketenaran? Jika bahkan Henry mengakui bahwa Jasper luar biasa dan menganggapnya monolog internal Henry telah membuat Jasper mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Jika bahkan Henry mengakui bahwa Jasper luar biasa dan menganggapnya sebagai gurunya, siapa yang akan berani mengatakan bahwa Jasper hanya mencari ketenaran dan reputasi? Terlebih lagi, catatan Jasper terbukti. Krisis keuangan kota Harbor baru saja berlalu belum lama ini. Aku sangat iri. Henry sudah membaca isinya, tapi dia masih berkata masam. Ketika kau cukup mampu, kau juga akan menjadi karakter utama suatu hari nanti, kata Anna. Henry mendengus dan berkata, itu akan terjadi cepat atau lambat. Oh, Anna menoleh. Tentu, aku akan menunggu. Patualau tersenyum dan berkata kepada Jasper, kau melakukannya dengan sangat baik Jasper. Meskipun aku tahu tentang semua yang sedang terjadi, luar biasa. Kau sekali lagi membuktikan aku benar. Jasper berkata dengan sangat tulus, jika keluarga Lau tidak membantuku, segalanya juga tidak akan berjalan lancar bagiku. Jasper mengungkapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Keluarga Lau telah banyak membantunya sejak awal, kedua belah pihak bukanlah sekutu karena baik Patua Lau dan Zachary memperlakukannya sebagai salah satu junior mereka sendiri. Jasper bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dia akan mengingat kebaikan mereka dan kebaikan yang mereka tunjukkan padanya. Patua Lau berkata sambil tertawa. Kau juga sangat membantu keluarga Lau. Zachary memberitahuku bahwa kau telah membantu keluarga Lau menghasilkan 30 miliar kali ini. Itu bantuan besar yang telah kau lakukan untuk keluarga Lau. Mata Anna berbinar ketika dia melihat Jasper. Henry mendecakkan lidahnya. Dia tahu bahwa Jasper telah membantu keluarga Lau mendapatkan banyak uang kali ini. Tetapi karena Zachary tidak mengatakan berapa tepatnya, dia juga tidak bertanya. Henry terkejut setelah mendengar bahwa jumlah pastinya adalah 30 miliar. Bahkan untuk keluarga Lau, 30 miliar adalah jumlah yang besar. Jasper bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Patua Lau Tuan, aku akan segera kembali ke daratan. Tetapi sebelum itu, aku masih memiliki beberapa proyek investasi di kota Harbor. Aku membutuhkan semua bantuan yang bisa aku dapatkan dari keluarga Lau, kata Jasper. Patua Lau berkata, bahwa ini ke Zachary, bisnismu adalah bisnis keluarga Lau. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Patua Lau berpikir sejenak dan melirik Henry dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Henry tegang tanpa sadar, tidak peduli seberapa santainya dia, begitu dia berhadapan dengan Patua Lau, dia akan menjadi penurut seperti boneka, dia sangat takut menimbulkan masalah. Sebenarnya, aku optimis tentang perkembangan daratan, kata Patua Lau perlahan. Jasper mengangguk, di antara yang terkaya di kota Harbor, keluarga Lau memang yang pertama berinvestasi di daratan, mereka juga telah menginvestasikan sejumlah besar uang. Tentu saja, Patua Lau berharap untuk mendorong ekonomi daratan, dia tidak menjalankan amal, tidak peduli seberapa kuat sebuah keluarga, itu tidak akan pernah bisa menggerakkan ekonomi suatu negara sendiri. Oleh karena itu, semua investasi yang dilakukan oleh undang-undang masih dilakukan berdasarkan bunga. Siklus yang baik adalah ketika sebuah proyek dapat menggerakkan ekonomi lokal, menghasilkan uang, kemudian menggunakan keuntungannya untuk melanjutkan investasi. Inilah yang telah dilakukan oleh keluarga Lau. Ekonomi daratan akan maju dengan pesat nantinya, jadi kami berencana untuk masuk lebih awal untuk membuat pengaturan, tetapi kami membutuhkan seseorang untuk berkoordinasi.
Zakari terlalu sibuk, jadi aku berencana untuk melatih Henry untuk jangka waktu tertentu dengan mengirimnya ke daratan. Saat Patualau berbicara, dia tidak memperhatikan rahang Henry jatuh. Dia hanya berkata kepada Jasper dengan lembut, ini seharusnya tidak realistis. Henry bodoh dan tidak kompeten. Tidak peduli berapa banyak uang yang aku berikan kepadanya, semuanya akan sia-sia, tetapi segala sesuatunya berbeda sekarang karena kau di sini. Ini juga niat awalku, dan itu untuk membiarkan Henry ikut denganmu dan belajar darimu. Zakari terlalu sibuk, jadi aku berencana untuk melatih Henry untuk jangka waktu tertentu dengan mengirimnya ke daratan. Saat Patualau berbicara, dia tidak memperhatikan rahang Henry jatuh, dia hanya berkata kepada Jasper dengan lembut, ini seharusnya tidak realistis, Henry bodoh dan tidak kompeten, tidak peduli berapa banyak uang yang aku berikan kepadanya, semuanya akan sia-sia, tetapi segala sesuatunya berbeda sekarang karena kau di sini. Ini juga niat awalku, dan itu untuk membiarkan Henry ikut denganmu dan belajar darimu. Bab 227 Jasper tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Patualau. Dia sudah bisa memperkirakan ini ketika Patualau menitipkan Henry kepadanya. Tentunya, sebagai satu-satunya putra generasi ketiga yang memiliki hak waris di keluarga Lau, Henry tak mau main-main. Di masa depan, Henry belajar sebagai perak mencoba dalam tungku. Penampilan Jasper, bagaimanapun telah menyebabkan keluarga Lau mengubah rencana awal mereka. Oleh karena itu, Jasper tidak segan-segan menerima permintaan Patualau. Baik, Jasper langsung menjawab. Henry meneteskan air mata. Apakah kau sangat percaya padaku? Ini adalah pertama kalinya Henry merasakan kebaikan Jasper. Patualau, jika benar-benar tidak ada jalan lain, maka mintalah Paman Zakari untuk melahirkan putra lagi. Lagi pula dia masih muda, atau mungkin kau bisa membiarkan Ana menjadi pewarisnya. Tidak ada orang biasa yang berani duduk di rumah orang lain, terutama di depan Patualau, dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ini adalah hal yang sangat tabu di setiap keluarga, orang luar tidak berhak mengomentari keluarga mereka. Jasper bagaimanapun melakukannya dengan santai. Tidak hanya Patualau tidak mengingatnya, tetapi dia bahkan tertawa dan berkata, kau benar sekali, aku akan mempertimbangkannya. Henry meledak di tempat. Percayalah kakek, sekarang aku tahu aku salah, apa yang aku lakukan di masa lalu hanyalah buang-buang waktu. Aku hanya membodohi sepanjang waktu, aku telah bertobat dan membuka lembaran baru. Ketika dia sampai pada titik ini, Henry melirik Jasper dan kemudian berkata dengan nada yang sangat serius, itu karena Jasper mengajariku bahwa pria sejati benar-benar keren. Dan mereka yang hanya mengandalkan keluarga mereka untuk mendapatkan status dan kekuasaan hanya menggunakan koneksi kuat mereka untuk mengintimidasi orang lain. Patualau tidak mengerti apa yang dimaksud Henry dengan keren, tetapi dia tahu itu sesuatu yang baik. Untuk pertama kalinya, Patualau tidak menceramai Henry seperti biasanya. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakek semakin tua, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup. Begitu aku pergi, aku bisa melihat perubahan besar menimpa keluarga. Orang-orang muda seperti kau harus tumbuh lebih cepat. Baik Henry maupun Ana sama-sama memiliki tekad yang keras. Henry berkata, kakek, kau pasti akan hidup sampai usia tua. Ana menambahkan, mengapa kau tiba-tiba mengatakan hal ini, kakek? Patualau tersenyum dan berkata, apakah kau pikir aku tidak akan pernah mati? Apa aku harus berubah menjadi peri tua atau semacamnya? Saat dia mengatakan itu, Patualau melambaikan tangannya dan berkata, aku lelah, aku akan ke atas untuk beristirahat. Jasper, tinggallah untuk makan malam ini. Baik, Jasper bangkit dan mengantar Patualau ke atas. Zakari pun memanfaatkan kesempatan untuk makan malam di rumah. Di meja makan, Zakari dan Jasper berbicara secara rinci tentang proyek-proyek tertentu yang mereka kerjakan bersama. Real estate adalah cara terbaik bagi pemerintah kota Harbor untuk memulihkan ekonominya dengan cepat. Dengan itu dikatakan, real estate akan segera mengantarkan perkembangan besar. Zakari setuju dengan Jasper. Tidak peduli negara atau wilayah mana, industri real estate jelas merupakan industri pilar yang dapat menggerakkan perekonomian. Meskipun real estate di kota Harbor masih dalam penurunan, itu akan segera berkembang. Rencana aku adalah mendirikan perusahaan real estate di kota Harbor di masa depan. Meskipun persaingan pasar di sini cukup ketat, aku mungkin masih memiliki kesempatan. Jasper berkata sambil tersenyum pada Zakari, apakah kau tertarik, Paman Zakari?
Zachary tersenyum dan berkata, sebagian besar properti keluarga Lau ada di real estate, jadi tentu saja, aku tertarik. Tapi Joseph, apakah kau berencana membeli properti untuk ditimbun atau membeli sebidang tanah untuk dikembangkan sendiri? Bab 228 Aku membeli sebidang tanah untuk dikembangkan, jawab Jasper tegas. Dia memiliki ingatan tentang masa depan dan tahu daerah di mana harga perumahan akan naik secara dramatis, jadi tentu saja, dia tidak akan melakukan hal-hal norak seperti menjadi perantara. Kau membutuhkan modal besar untuk memasuki industri real estate kota Harbor, kata Zachary. Jasper mengangguk meski total kekayaannya sudah mencapai 10 miliar. Dari 10 miliar, 2 miliar akan tersisa di pasar saham kota Harbor untuk menghasilkan uang 1,8 miliar telah diinvestasikan dalam Advent Entertainment Group. Hanya ada 6,2 miliar uang tunai yang tersisa di tangannya. Meskipun tampak seperti banyak sekali, itu masih belum cukup untuk memasuki industri real estate. Mari kita tunggu sampai persediaan kota Harbor pulih. Jasper tertawa kecil, terdengar sangat percaya diri. Jasper membutuhkan bantuan keluarga Lau untuk mengawasi 2 miliar dana investasi yang diberikan Jasper kepada Jake. Zachary menyadari hal ini. Dengan kemampuanmu, aku yakin kau dapat menghasilkan banyak uang dari 2 miliar itu. Tapi berapa banyak yang bisa kau hasilkan dalam jangka pendek? Menurut pendapatku, real estate kota Harbor akan diluncurkan awal tahun depan, tanya Zachary penasaran. Itu cukup, ketika saatnya tiba, 2 miliar akan menjadi 3 kali lipat, kata Jasper enteng. Semua orang di meja terkejut. Hanya ada 2 bulan tersisa sebelum akhir tahun dan setidaknya 4 bulan ke awal tahun depan. Laba 300% dalam 4 bulan. Henry memandang Jasper dan berpikir bagaimana dia terus-menerus memperdalam pemahamannya terhadap keangkuhannya. Tidak ada batasan untuk keangkuhan orang ini. Kapan dia bisa sampai ke tahap ini? Seandainya kata-kata itu tidak keluar dari mulut Jasper, orang lain akan menganggapnya bodoh sekarang. Tentu, aku akan memerintahkan seseorang untuk berinvestasi sesuai dengan daftarmu. Zachary tertawa. Mari kita membuat keberuntungan bersama. Ketika modal keluarga Lau masuk, kita kemudian dapat membuat spekulasi saham terlebih dahulu. Itu hal yang baik, kata Jasper sambil tersenyum. Keluarga Langdon. Dengan keras, sebuah majalah terlempar jauh. Mitch menatap mingguan keuangan Tera di tanah dengan mata buram dan marah. Apakah editor ini gila? Bagaimana bisa pria seperti itu menyamar? Bob duduk di sofa dan berkata dengan ringan, jangan marah begitu, Mitch. Aku tidak terkejut melihatnya di mingguan keuangan Tera setelah apa yang dia lakukan. Hal-hal yang dia katakan benar-benar baru, kan? Kata Kennedy. Mitch mencibir, dia hanya membuat pengakuan yang berani dan arogan untuk menarik perhatian. Aku tidak percaya media sampah itu benar-benar menjilatnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia sekarang adalah raja kota Harbor? Mitch, Kennedy memandang Mitch dan berkata dengan lemah, jika kau tidak bisa mengenali kekuatan lawanmu, maka kau akan selamanya berada di bawah tangga. Ekspresi Mitch menjadi geram saat dia menggertakkan giginya. Aku tidak tahan dengan wajahnya yang arogan. Bob melirik ayah dan anak itu sebelum berkata dengan penuh arti, dia telah secara resmi mengakuisisi Gladnis Entertainment Movies, menamainya Advent Entertainment Group, dan membaginya menjadi 3 kelompok bisnis besar. Dia tampak ambisius dan kaya. Mitch mencibir, dia hanya mencoba untuk memihak orang dengan omong kosongnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia cukup mampu untuk memasuki industri hiburan? Ya, setelah melihat rencananya, aku dapat mengatakan bahwa kau benar. Hari ini dia memecat Joseph White, seorang veteran yang sebelumnya bekerja untuk Michael. Joseph datang kepadaku untuk meminta pekerjaan, renung Bob. Kennedy mengangkat alisnya sedikit. Seorang veteran. Dia pasti sangat akrab dengan Gladnis kalau begitu. Setidaknya penyabot ini akan membuat cukup banyak masalah baginya. Bob terkekeh dan berkata dengan kejam, karena dia telah banyak berinvestasi di industri hiburan, kita kemudian akan menjatuhkannya dan menekan kesombongannya. Mitch berkata dengan penuh semangat, betul. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menjadi begitu sombong. Dia pikir dia siapa? Dia hanya anak desa yang bertingkah konyol di kota Harbor, kita harus memberinya pelajaran. Bab 229, apa yang kau rencanakan? Kennedy memandang Bob. Ada senyum sinis di wajah Bob ketika dia berkata, apa lagi? Jasper telah menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membeli Gladnis dan menamainya Advent Entertainment Group.
jelas bahwa dia perlu menghabiskan banyak upaya untuk melakukan ini. Tidak mudah untuk berhasil dalam satu hal, tetapi sangat mudah untuk menghancurkannya. Aku berniat untuk memulai dengan Joseph White, dia berada di Gladnis selama bertahun-tahun dan mengetahui banyak rahasia dan skandal. Kita akan memintanya untuk mengungkapkan sebagian setelah beberapa waktu. Aku menyebutnya opini publik yang mengendalikan. Aku kemudian akan memintanya untuk merebus beberapa selebritas terkemuka dari Gladnis. Aku menyebutnya menarik karpet dari bawah. Saat dia mengatakan itu, Bob terkekeh dan berkata, setelah semua ini selesai, kita akan menghubungi Kaisar Entertainment. Mereka tidak ingin melihat perusahaan hiburan besar yang didukung oleh keluarga Lau naik ke popularitas. Mereka lebih cemas daripada kita. Menurutmu, bagaimana Gladnis bisa bertahan dalam bisnis jika semua industri menentang mereka? Semakin Mitch mendengarkan, semakin cerah matanya berbinar. Bob tidak tidur dengan begitu banyak selebriti wanita selama bertahun-tahun untuk apa-apa. Setidaknya dia lebih jelas daripada siapapun tentang aturan industri hiburan. Aku akan mengurus ini, Mitch menawarkan. Aku sendiri ingin menginjak-injak Jasper. Ekspresi Mitch muram, dan matanya sangat menyeramkan. Kennedy merenungkan bagaimana Jasper hampir berubah menjadi iblis yang bersemayam di hati putranya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, putranya mungkin tidak akan bisa mengatasinya. Memikirkan hal ini, Kennedy mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menyerahkan ini kepadamu. Kami akan memberimu sebagian dari sumber daya keluarga kami untuk mendukungmu juga. Diskusikan ini dengan Paman Bob. Dia lebih berpengalaman daripada kau dan bisa mengarahkanmu ke arah yang benar." Mitch mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Mengerti, aku akan datang kepadamu untuk meminta bantuan jika aku membutuhkan petunjuk, Paman Bob." Bob tertawa. "Tentu, tetapi sebaiknya kita memulai rencana ini sebentar lagi. Kita akan dengan mudah memperingatkan musuh kita jika kita bertindak sekarang." "Aku mengerti." Mitch menggertakkan giginya dan menatap dengan kejam ke majalah yang telah dia lempar ke lantai, berkata, "Aku akan membiarkannya bersenang-senang selama beberapa hari lagi." Mata Bob berkilat dengan senyum yang dalam dan penuh arti. "Sebelum kota Harbor stabil, sebaiknya kau tetap diam, jangan membuat keributan. Kita akan mengalahkan Jasper cepat. Atau lambat." "Baik." Mitch mengangguk. Meskipun dia sangat ingin mengakhiri Jasper sekarang, Jasper terlalu bereputasi baik saat ini. Dengan keluarga Lau sebagai pendukungnya, mustahil untuk menyingkirkannya sendirian. Dia hanya bisa menunggu kesempatan yang sempurna. Di sisi lain, Jasper selesai mengemasi barang bawaannya dan siap meninggalkan kota Harbor. Banyak hal di daratan telah dikesampingkan karena dia berada di kota Harbor begitu lama. Sekarang semuanya di sini telah ditangani. Sudah waktunya baginya untuk bergegas kembali. Bagaimanapun juga, industri daratan adalah prioritas utama Jasper. Setelah perpisahannya kali ini, mungkin akan sangat lama sebelum dia kembali ke kota Harbor lagi. Henry dan Anna datang untuk mengantarnya ke bandara. Mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama selama periode waktu ini dan secara alami membentuk ikatan yang jauh lebih kuat sekarang. Henry benar-benar sadar sekarang, dia yang awalnya tidak menyukai Jasper berubah menjadi kekaguman hari ini. Jasper telah menjadi panutannya. Anna telah menyaksikan semua yang dilakukan Jasper dengan matanya sendiri. Seorang pria luar biasa seperti dia telah memicu rasa suka di lubuk hatinya. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di bandara, Henry berkata kepada Jasper dengan santai, "Mari kita berdua menjadi sombong saat berikutnya aku pergi ke daratan untuk mengunjungimu." "Aku tidak pandai menjadi sombong, jujur saja," kata Jasper tulus 1S. "Lihat, kau sombong lagi." Henry mengerucutkan bibirnya. Dia sudah terbiasa dengan keangkuhan Jasper yang tak terduga. Di sisi lain, hubungan mereka berbeda dari sebelumnya. Mereka begitu dekat sehingga mereka bisa bercanda satu sama lain kapan saja. Jasper menatap Anna yang tetap diam sepanjang waktu dan terkekeh. "Aku pergi sekarang, Anna. Aku akan datang dan mengunjungimu di kota Harbor lain kali, atau mungkin ketika kau mengunjungi daratan, aku pasti akan menjagamu dengan baik." "Oke, sepakat." Anna mengangguk. Matanya berkedip dengan sedikit ketidakjelasan. Dia bergumam pelan, "Semoga perjalananmu aman." "Terima kasih." Kemudian, Jasper berbalik untuk pergi. Dia baru saja mengangkat kopernya ketika angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Wanita lembut dan anggun itu memeluk Jasper dari belakang. Jasper tercengang. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat bahwa itu adalah Anna yang memeluknya. Dia tidak menyangka Anna begitu berani.
Orang harus tahu bahwa ini adalah bandara kota Harbor dan dia adalah putri keluarga Lau. Jika ada yang melihat ini, maka ini pasti akan menjadi berita utama media besok. Jangan bergerak, jangan bicara, jangan berbalik. Ana terdengar sangat cemas, seolah-olah dia takut Jasper akan berbalik dan melihat seperti apa dia saat ini. Aku akan melepaskannya setelah memelukmu sebentar, kata Ana. Aku mungkin tidak memiliki keberanian yang sama lagi lain kali. Jasper bisa mendengar suaranya yang gemetar dan tersenyum getir. Mengapa kau melakukan ini? Kau bertingkah seperti kematian memisahkan kita. Aku akan kembali ke daratan, bukan untuk mati. Jari-jarinya yang ramping dan cekatan mencubit perutnya dengan lembut. Wanita menawan itu kesal, betapa tidak pantasnya hal-hal yang dia katakan saat ini. Berdiri di samping mereka adalah Henry yang benar-benar tercengang. Reaksi pertamanya adalah menghentikan pria dan wanita yang meledak dengan hormon secepat yang dia bisa. Terlepas dari identitas Ana, bahkan Jasper adalah selebriti kota Harbor saat ini. Dua ini. Pose ini. Jika paparazzi mengambil gambar adegan ini, bahkan nama anak-anak mereka akan muncul di sudut gosip selebriti besok. Astaga, Dick, bisakah kau bersikap sopan? Apa yang terjadi dengan menjadi pendiam? Henry berkata dengan panik. Dan pada saat yang sama, dia menyapu pandangannya ke sekitar tempat itu karena takut diperhatikan. Ana mengabaikannya dan terus membenamkan wajahnya di punggung Jasper. Dia berkata dengan suara yang sedikit gemetar, "Aku tahu kau punya pacar, tapi aku juga berhak mengejar kebahagiaanku sendiri." Iya, Jasper mengangguk, senyum masam muncul di wajahnya. Minta dia untuk mempersiapkan dirinya. Jasper, Henry berteriak, Ana tidak melanjutkan dan melepaskan tangannya. Kau mungkin harus melewati keamanan bandara sekarang, kata Ana. Jasper tertawa kecil dan pergi. Dia tidak berbalik sama sekali. Kemudian, dia juga tidak melihat rona merah di wajah cantik Ana. Sifat malu-malu gadis itu telah mengalahkan setiap gadis lain di luar sana. Bab 230 baru setelah Jasper benar-benar pergi, Henry menatap Ana dengan tatapan yang sangat aneh. Ayo pergi. Ana segera memulihkan ekspresinya yang tidak pernah berubah. Kau sebaiknya berlatih dan belajar keras, cobalah yang terbaik untuk mendapatkan persetujuan ayah dan kakek untuk pergi ke daratan sesegera mungkin. Ana menguliahinya. Sikap adiknya yang berubah dengan cepat membuat Henry kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Mengapa? Mengapa dia begitu lembut di depan Jasper dan begitu marah di depannya, malah bertingkah seperti kakak perempuannya? Mengapa kau peduli kapan aku pergi ke daratan? Kakek memintaku untuk pergi, bukan kau. Henry merajuk. Aku ingin pergi bersamamu, kata Ana tegas. Henry menatap Ana dan langsung mengerti apa yang dia maksud. Dia berkata dengan terkejut, Dick, kau jelas tahu bahwa dia punya pacar, namun kau bersikeras merendahkan dirimu untuk bersamanya. Apa kau lupa siapa dirimu? Kau adalah putri kesayangan keluarga Lau. Ana memandang Henry dan tiba-tiba tertawa kecil, berkata, apa menurutmu aku cantik? Henry berbalik dengan ekspresi jijik, tidak peduli seberapa cantik rupamu. Aku tetap akan muak setelah melihat wajahmu selama 20 tahun. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Henry melihat perubahan ekspresi Ana dan dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Jangan menatapku dengan mata pembunuh itu. Kau terlihat cantik, oke. Jadi mengapa aku tidak bisa memperjuangkan hubunganku? Kami belum menikah, jadi kami semua bebas memilih pasangan kami, kata Ana marah. Henry geli dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan kata-kata yang terdengar begitu tinggi untuk campur tangan dalam hubungan orang lain. Kau menghamili tunangan ahli waris kaya pada tahun pertama kau kembali dari luar negeri. Jika bukan karena aku, kejadian ini akan sampai ke telinga ayah. Apa kau tidak merasa malu sama sekali untuk mengatakan itu padaku? Bagaimana kita bisa sama? Aku tidak akan kehilangan apapun, tetapi kau perempuan, kau tidak tahu malu. Di pesawat, Jasper membeli tiket kelas 1. Itu adalah penerbangan yang sama namun harganya 3 kali lebih mahal. Jasper tahu bagaimana menikmati hidup, dia bukanlah seorang kikir yang akan menghasilkan banyak uang dan kemudian menahan diri untuk tidak menggunakannya. Tidak pernah ada niatnya untuk berhemat. Ambil contoh CEO perusahaan Warwick lokal di masa depan, perusahaannya menjadi raksasa multinasional. Tetapi ketika dia keluar, dia masih mengambil kursi kelas 2 di kereta api berkecepatan tinggi dan kursi ekonomi di pesawat.
Jasper mengungkapkan kekagumannya pada semangat generasi tua yang rajin dan hemat, tetapi tidak, terima kasih. Seandainya ini bukan waktu yang penting baginya untuk menggunakan setiap sen yang dimilikinya dengan baik, Jasper bahkan akan membeli jet pribadi. Jika seseorang tidak membelanjakan uang yang diperolehnya, maka orang itu tidak ada bedanya dengan orang mati. Jasper baru saja menempati tempat duduknya ketika dia mencium bau harum di udara yang berdesir ke arahnya. Dua wanita berjalan mendekat dan duduk tidak jauh darinya. Queenie Show. Jasper sedikit terkejut, dia tidak menyangka dirinya akan bertemu dengan selebriti kota Harbor, seseorang yang juga pernah dia temui sebelumnya. Oh, Queenie, yang mulia, kita hanya menambahkan acara menit terakhir, itu saja. Orang daratan itu adalah orang-orang bodoh yang memiliki terlalu banyak uang. Kau akan mendapatkan $500.000 hanya dengan berdiri di sana selama beberapa menit dan mengucapkan beberapa patah kata. Kenapa kau tidak mau pergi? Berdiri di samping Queenie adalah seorang wanita yang tampak seperti agennya dan dengan susah payah membujuknya, mengatakan, kau harus menghadiri acara ini apapun yang terjadi. Kalau tidak, uangnya akan sia-sia. Pihak lain jelas tidak memperhatikan Jasper. Jasper juga tidak berencana untuk mendekat dan menyapa. Jika ini terjadi ketika dia baru saja dilahirkan kembali, dia setidaknya akan merasa sedikit lebih bersemangat. Karena kekayaan dan status Jasper telah meningkat, mentalitasnya juga berubah. Saat ini, Jasper tentu tidak tertarik untuk mengidolakan seorang bintang. Ini bukan sesuatu yang akan dia lakukan di kehidupan sebelumnya, apalagi sekarang. Sejauh menyangkut statusnya saat ini, hanya selebriti yang akan datang kepadanya untuk menjilatnya. Karena itu, Jasper melihat ke bawah ke majalah yang disiapkan untuknya di pesawat. Kebetulan mingguan keuangan Terra ada di sana. Jangan katakan lagi, Liliana, aku benar-benar tidak ingin pergi. Aku akan ke daratan untuk syuting film kali ini. Jadi aku tidak akan pergi ke acara tambahan yang kau jadwalkan untukku, kata Queenie tanpa daya. Ketika Liliana melihat betapa tegas Queenie, ekspresinya menjadi cemberut juga. Sponsor dari daratan berharap Queenie akan menghadiri acara mereka. Dan agar ini berhasil, Liliana telah mengambil uang pihak lain. Jika Queenie menolak untuk pergi, dia tidak hanya perlu mengembalikan uang yang dia terima, tetapi dia juga akan sangat dipermalukan. Kau harus pergi ke acara ini Queenie, kau tidak punya pilihan. Sangat mudah untuk mendapatkan uang dari orang daratan, dan jika kau tidak pergi, maka kau tidak menunjukkan rasa hormat terhadap perasaanku. Queenie mengerutkan kening mendengar kata-kata Liliana. Jasper juga mengerutkan kening. Jasper tidak mau usil pada awalnya, tetapi karena Queenie adalah artis perusahaannya, bagaimana dia bisa membiarkan agennya menggertaknya seperti itu? Selain itu, agennya benar-benar merendahkan. Ada apa dengan orang daratan? Jika kau begitu meremehkan orang daratan, mengapa kau pergi ke sana untuk menghasilkan uang? Jasper berkata dengan ringan. Liliana menoleh untuk melihat Jasper, lalu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak membicarakanmu, apa yang kau teriakkan? Aku orang daratan, kau mengatakan bahwa orang daratan itu bodoh, tetapi aku tidak diizinkan untuk mengomentarinya. Jasper berkata dengan ringan. Liliana mendengus ketika dia mendengar apa yang dia katakan, kau dari daratan juga. Aku tidak salah kalau begitu, kau orang daratan tinggal di tempat-tempat miskin dan terpencil, dan semua orang kaya baru adalah orang bodoh yang terlalu mudah ditipu, bukan? Pada saat ini, Queenie menoleh setelah mendengar suaranya dan ekspresinya berubah drastis. Liliana mungkin tidak tahu siapa Jasper, tapi Queenie pernah bertemu Jasper di acara makan malam amal, ditambah lagi, Gladness telah diakuisisi oleh Jasper dan diubah namanya menjadi Advent Entertainment Group, jadi Jasper sekarang adalah bosnya. Begitu Queenie mengenali Jasper, kulitnya memucat, dia ingin menangis tanpa sadar. Jasper memberi isyarat padanya dengan matanya, mengisyaratkan padanya untuk tidak mengatakan apa-apa. Queenie terdiam, melirik Liliana yang bangga dan angkuh, dan sedikit bermegah diri. Di kota Harbor, ada banyak agen yang menganggap diri mereka hebat, bahkan lebih banyak daripada para selebritas itu sendiri, itu hanya karena mereka pikir mereka benar-benar berpengalaman. Liliana adalah salah satu dari orang-orang itu. Dia, dalam banyak kesempatan, mencoba memeras sebanyak mungkin pendapatan dari reputasinya. Ambil contoh acara ini. Queenie menyadari transaksi curang Liliana dengan para investor itu, tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun, dia telah menandatangani kontrak dengan Liliana.
Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan ketika Liliana berinvestasi di luar tanpa sepengetahuan perusahaan. Hal yang berbeda sekarang, Liliana telah menembak kakinya sendiri, ini akan menjadi hari sialnya. Kau harus bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatanmu, kata Jasper kepada Liliana. Terima kasih.